reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, pasar merespon positif keputusan ini. Jadi kemarin IHSG ini menguat 0,96%, ditutup di angka 5.274, dan juga rupiah juga menguat di 13.134 rupiah per dolar Amerika Serikat. Tapi itu baru permulaan. Apakah respon positif ini bisa berdampak positif juga terhadap perekonomian Indonesia dalam jangka panjang? Kita akan coba bahas bersama dengan Ibu Siti Zuhro, peneliti LIPI, dan juga Pak Saleh Husin, mantan Menteri Perindustrian. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya Pak Saleh? Alhamdulillah. Plong hari ini. Baiklah, saya ingin tahu terlebih dahulu dari Ibu Siti tanggapan Anda mengenai nama-nama yang masuk dan nama-nama yang diganti. Ya, tentunya nama-nama mengikuti formula yang difikirkan oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu melakukan reshuffle. Tampaknya ya, yang kita tangkap sebagai publik adalah ada 3 poin penting pertimbangannya, yaitu pertama, memang setelah mengevaluasi kinerja dari kabinet dan para lembaga yang di bawah Presiden. Yang kedua, memang memastikan bahwa nawacita, program-program nawacita itu dilaksanakan secara proper oleh para menterinya. Dan ketiga, memang ada kepentingan yang cukup serius gitu ya, untuk meyakinkan bahwa koalisi yang dibangun adalah koalisi paralel antara di pemerintah dan di DPR. Dengan demikian mensyaratkan memang mengakomodasi dukungan dari partai yang menyatakan mendukung dan bergabung tadi itulah. Akomodasi politik ini yang kelihatannya cukup menonjol juga gitu. Dalam merotasi, menggeser dan mengganti itu tidak ansih hanya pertimbangan ekonomi ya, untuk menggenjot ekonomi, tapi juga tentang stabilitas politik gitu ya, dan keamanan. Stabilitas politik ini kita lihat berarti sampai saat ini ada 22 dari kalangan profesional dan juga dari kalangan partai itu 13 orang. Iya, stabilitas politik dan keamanan yang saya maksudkan adalah prakondisi untuk membangun ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan sebagainya harus diyakinkan melalui Kemenko Polhukam dalam hal ini, itu memastikan bahwa semuanya berjalan bisa lancar. Di DPR mensupport programnya Presiden gitu ya, semua program yang akan dieksekusi oleh eksekutif itu disupport utuh, dan di dalam khususnya di internal kabinet juga paralel tadi itu utuh juga dukungannya. Lalu di luar ini, di daerah-daerah ini eranya otonomi daerah, juga dipastikan bahwa dengan fragmentasi kekuatan-kekuatan politik itu juga mampu gitu ya, bisa diredam oleh katakan di bawah Kemenko Polhukam itu, bahwa pembangunan tidak terganggu. Baiklah, itu. Sebelum kita ke Menko Polhukam lebih lanjut, saya ingin tahu dulu pendapat dari Pak Saleh begitu. Pak Saleh, kemarin Anda satu-satunya yang hadir meskipun Anda digantikan, tapi Anda hadir di sana. Tanggapan Anda mengenai reshuffle ini? Iya, saya kira pasti bahwa Presiden kan punya hitungan-hitungan kalkulasi tentang bagaimana pemerintahan ke depan ya. Tentu apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Siti betul, memang kan tentu selain untuk mempertimbangkan kepentingan ekonomi, kita tahu bahwa ekonomi global juga memang betul-betul memang masih belum menentu. Nah, tentu ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Nah, di samping itu juga tentu ada kalkulasi-kalkulasi politik yang tentu harus dipertimbangkan. Tapi yang paling utama adalah ya tadi disinggung mengenai saya hadir di sana, ya tentu saya ingin memberikan suatu pelajaran atau suatu itu kepada percontohan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa jabatan itu bisa kapan saja datang, bisa kapan saja pergi. Jadi ya harus biasa-biasa aja. Jadi tentu ya kita memberikan berikan satu teladan bahwa kita harus dewasa dan harus dengan lapang dada untuk menerima dan ya memberikan support kepada teman-teman yang diberikan tugas. Yang menggantikan begitu ya Pak Saleh, dan yang menggantikan Anda adalah Airlangga Hartarto. Nah, Anda melihat sosok Pak Airlangga ini sampai saat ini seperti apa? Iya, kebetulan Pak Airlangga ini adalah teman sahabat saya ketika kita sama-sama masih di parlemen, dan beliau juga memang ketika ada di parlemen itu ya nggak jauh dari komisi yang membidangi masalah industri, dan Pak Airlangga sendiri ini juga adalah salah seorang praktisi di bidang industri. Jadi saya kira saya sangat yakin beliau akan mampu untuk mengembangkan industri ke depan.
Oke, Ibu Siti, meskipun tadi Anda sempat mengatakan bahwa kalau Pak Saleh posisinya memang tidak kontroversial penggantiannya begitu, tapi kalau misalnya bicara mengenai signifikansi Kementerian Perindustrian dan nanti digantikan oleh Pak Erlangga, apa selama ini yang Anda lihat evaluasinya dan untuk kedepannya seperti apa? Iya, Pak Erlangga kan ada belakangnya namanya Hartarto. Gitu ya. Yang kental dengan mantan menteri ya, tentunya perindustrian juga gitu, era waktu itu, termasuk juga di belakang Bambang Brojonegoro kan gitu. Brojonegoronya juga. Ada Brojonegoronya. Jadi yang namanya istilahnya keturunan itu masih dipertimbangkan juga gitu. Tapi lepas dari itu menurut saya memang sosoknya Pak Salehusin ya, yang saya tahu, saya kenal selama ini ya seperti ini, jadi menteri ya seperti ini, tidak jadi menteri ya seperti ini, jadi politisi seperti ini. Jadi beliau memang karakternya sangat humble, sangat tidak terlalu menghayati betul bahwa dia pejabat publik atau seorang menteri gitu. Jadi asik, in and out-nya itu asik gitu ya. Nothing tulus gitu lah. Tentu ini yang juga perlu menjadi tradisi baru ya. Siapapun itu jabatan itu amanah. Dalam Islam itu sangat jelas jabatan itu amanah, tidak boleh dikejar-kejar, diminta-minta, apalagi itu memaksa-maksa harus berkuasa, itu juga lucu gitu. Lah, jabatan amanah, ketika amanah itu diberikan, dia harus melakukan dengan amanah. Tentu dalam konteks reshuffle kemarin tidak sekedar jabatan amanah, ini memang nuansa politiknya juga kental. Dan mau tidak mau yang saya katakan suka tidak suka Pak Jokowi harus mengakomodasi dukungan Golkar yang menggebu-gebu itu gitu ya. Tidak hanya untuk mendukung Pak Jokowi dalam pemerintahan, bahkan pemilu 2019 nanti gitu ya sudah prediksi gitu dan sudah dilakukan dukungan awal. Jadi menurut saya tentu ya kita senang demokrasi, bahwa demokrasi memberikan peluang kontestasi melalui katakan gitu ya pemilu dan pilkada, tapi tidak boleh ansih ya kontestasi itu dari waktu ke waktu terus di-create gitu, terus tidak pernah henti. Ini yang tidak boleh. Jadi ada masanya setelah pelantikan bekerja. Dalam bekerja serius gitu ya, mendedikasikan dirinya untuk negara bangsa. Baru nanti setahun kemudian terfikirkan. Jadi partai-partai jangan menabuh genderang terus-menerus kan gitu ya. Bahwa Indonesia ini seolah-olah setiap hari ada kontestasi. Di kabinet kontestasi, di DPR kontestasi, di daerah juga demikian. Ini sudah eranya politik lagi ya, tahun politik lagi, karena pilkada akan dilakukan di sekitar April gitu 2017. Tentu jeda itu diperlukan ya untuk betul-betul mengeksekusi visi misi supaya baik presiden, gubernur, bupati, wali kota itu konsisten dengan apa yang sudah disampaikan ketika kampanye pemilu. Seperti Pak Jokowi yang katanya tidak transaksional, tidak bersyarat, dan juga tidak boleh rangkap jabatan, itu buktinya tidak ada sama sekali dibuktikan. Itulah gitu ya. Makanya Anda mengkritik nama Pak Wiranto yang ada di Menko Polhukam. Karena jelas-jelas dia adalah ketua umum. Ini ada politisi elit ya. Dalam arti kita memang harus meluruskan. Jadi bukan sekedar kita tidak suka, tidak itu. Jadi demokrasi yang kita bangun ini harus penuh dengan keadaban. Yaitu sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan demokrasi kita itu kontennya ke sana. Jadi ada nuansa keadaban di situ. Ada kesantunan, ada etika. Supaya demokrasi kita tidak liar, seolah-olah karena demokrasi apapun bisa kita lakukan. Atas nama demokrasi pemimpin, penguasa bisa melakukan apapun, tidak boleh juga. Kan ada koridornya. Gitu. Tentunya kita juga mengawal bersama gitu ya, semuanya Bu Siti. Tapi kembali lagi kalau ke Pak Saleh gitu, Pak Saleh kita melihat kalau perindustrian ini menjadi salah satu tonggak untuk perekonomian Indonesia. Dan selama ini Anda sudah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan saat ini diserahkan kepada Pak Erlangga. Apa yang menjadi evaluasi utama Anda dan catatan untuk nanti Pak Erlangga lakukan? Iya, yang paling utama adalah tugas waktu itu yang diberikan oleh Bapak Presiden adalah bagaimana kita dapat melakukan hilirisasi daripada sumber daya alam kita untuk diolah menjadi sesuatu yang bernilai tambah. Misalnya selama ini kita selalu mengekspor ke luar negeri lebih banyak bahan baku, raw material. Nah ini yang ke depan
tidak boleh lagi, harus kita produksi, kita olah menjadi bahan-bahan produk yang kalau sedapat mungkin sampai ke produk jadi, baru yang dijual itu adalah barang produk jadi, sehingga ada nilai tambah serta juga lapangan kerja yang tercipta itu akan lebih besar. Nah, ini yang terus kita lakukan. Di samping itu juga kan pemerintah saat ini punya satu keinginan keras agar bagaimana kita membuat iklim investasi di Indonesia untuk membuat Indonesia itu menjadi lebih mudah untuk orang melakukan berbisnis, berusaha. Nah, yang tadi Indonesia misalnya ada di ranking 120 terus turun menjadi 109, dan satu keinginan Bapak Presiden adalah pokoknya saya nggak mau tahu harus turun sampai ke 40. Nah, maka itu berbagai macam birokrasi, berbagai macam aturan-aturan itu dipangkas. Misalnya ada hampir 3.200, hampir 3.200 perda yang dipangkas, maupun juga peraturan-peraturan permen maupun aturan-aturan lainnya yang dipangkas. Nah, ini dalam rangka untuk memberikan satu kemudahan. Nah, tentu di samping itu juga adalah kita tahu bahwa yang paling orang ketika kita kan menggebu-gebu datang ke luar negeri untuk menarik investasi orang masuk ke dalam, yaitu dengan kita memberikan misalnya apa yang kita akan berikan. Ya, selalu kan investor kan selalu nanya, kalau saya ke sana ada nggak insentif, ada nggak energi, dan energinya pun juga energi dengan harga yang kompetitif tentu. Kan kita juga bersaing dengan negara-negara lain. Termasuk juga adalah bagaimana kita memangkas agar kos logistik kita bisa menjadi lebih murah. Selama ini kan kita kalau misalnya mengirim barang misalnya dari Tanjung Priok ke Papua atau ke Bitung atau ke NTT, itu jauh lebih mahal dibanding kita mengirim barang misalnya katakan ke Jepang atau ke Hong Kong. Artinya infrastrukturnya memang harus diperbaiki. Ini harus dipangkas. Nah, terus adalah bagaimana kita dapat juga mendapatkan sumber pembiayaan dengan bunga yang kompetitif. Ya, kita termasuk bunga bank kita kan termasuk tinggi. Maka itu waktu awal-awal saya waktu menjabat itu 3 hal utama yang saya selalu dibereskan. Dan ini juga menjadi PR dari Pak Airlangga. Baiklah, terima kasih banyak Pak Saleh. Tapi mungkin terakhir dari Bu Siti, saya ingin minta singkat saja catatan penting untuk Kabinet Kerja Jilid 2 ini apa? Iya, pertama memang perlu ada soliditas ya di internal Kabinet Kerja ini untuk saling bersinergi, ya, saling berkomunikasi, dan tentunya tidak sekedar sinergi dan berkomunikasi, ada koordinasi yang dilakukan oleh Menko-Menko itu. Jadi bagaimana antar kemenkoan itu bisa sinergis kan seperti itu. Tentu di atas Menko-Menko itu ada Presiden. Nah, Presiden dan Wakil Presiden itu juga memberikan petunjuk, ya, tentunya kita melihat Presiden dan Wakil Presiden sebagai duit tunggal, duit tunggal yang utuh dan solid, gitu. Sehingga tidak ada istilahnya ini orangnya Jokowi, ini orangnya JK dan sebagainya. Artinya gitu ya. Satu visi dan satu misi yang harus dijalankan bersama. Karena dengan demikian ada soliditas di birokrasi di internal pemerintahan itu sendiri, supaya tidak kemana-mana orientasinya, dan tentunya 9 program Nawacita ini belum keseluruhannya menggembirakan hasilnya, gitu ya. Kita harus tidak menutup mata bahwa kondisi ekonomi kita melemah, gitu ya. Kalau itu yang dikelontorkan, ya serius untuk di situ. Tidak ada kontestasi politik yang tidak perlu lagi lah. Gitu. Artinya ada harapan di sini karena mendengar nama Ibu Sri Mulyani masuk lagi, yang ini direspon positif oleh seluruh masyarakat. Betul, gitu satu ya. sisi seperti itu ya. Ada animo dari pasar yang positif, tapi jangan lupa bahwa endingnya Bu Sri Mulyani kemarin itu juga karena tarikan politik yang luar biasa. Seseorang yang katakan bisa bekerja monumental seperti kelasnya Bu Sri Mulyani, tidak tertutup kemungkinan juga akan ditarik kemana-mana nantinya, dan menimbulkan mungkin ada kecemburuan atau keirian dan sebagainya. Dan itu yang juga oleh Bu Sri Mulyani harus diantisipasi supaya tidak tertumbuh pada tiang yang sama. Terima kasih banyak Bu Siti dan Pak Saleh yang sudah berbagi hari ini. Tentunya memang masyarakat ini optimistis untuk melihat kinerja dari Kabinet Kerja Jilid 2 ini. Jadi selamat bekerja untuk Bapak dan Ibu. Dan tadi lagi kembali kita highlightkan bahwa soliditas menjadi hal yang penting, koordinasi menjadi hal yang penting, sinergitas, dan juga satu visi dan satu misi bersama dengan Presiden. Dan selanjutnya kita akan berbagi informasi penting lainnya yang akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Indonesia Morning Show.